Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan, yang merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Selanjutnya, neraca terdiri dari 3 unsur. Yang pertama aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas. Pernyataan Standar Keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 1 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia disebutkan dalam neraca. Yang pertama, perusahaan menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang, kecuali industri yang telah diatur dalam PSAK khusus. Yang kedua, perusahaan harus mengungkapkan informasi jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 bulan atau 1 tahun dari tanggal neraca. Ketiga, apabila perusahaan menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi perusahaan yang dapat diidentifikasi dengan jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar, serta kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan aset bersih sebagai modal kerja dengan aset yang digunakan untuk operasi jangka panjang. Manfaat neraca. Laporan neraca adalah arsip yang harus diperbarui. Pasalnya, dokumen ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan. Jika tidak ada laporan neraca, bisa dipastikan pencatatan keuangan tidak rapi. Bahkan, untung rugi, debit, dan kredit tidak bisa ditentukan dengan pasti. Berikut manfaat penulisan laporan neraca yang lebih lengkap, yaitu yang pertama, sebagai alat menganalisis finansial jika ada pelaksanaan terdapat perubahan. Yang kedua, untuk mengetahui analisis likuiditas supaya perusahaan memiliki gambaran kewajiban yang terkait aset likuid. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan yang melunasi hutang jangka pendek. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu. Manfaat laporan arus kas. Manfaat laporan arus kas yang pertama adalah memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flows dari berbagai entitas. Yang ketiga, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi dari berbagai entitas. Nah, selanjutnya ada kegunaan laporan arus kas. Kegunaan laporan arus kas dapat memberikan informasi untuk menilai, yang pertama, kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Kedua, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Ketiga, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dan terakhir, yang keempat, transaksi-transaksi investasi dan pendanaan, baik secara tunai maupun non-tunai. Laporan penyajian arus kas. Laporan penyajian arus kas melaporkan
arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan dalam lebih dari satu aktivitas, misalnya pelunasan pinjaman dan bunganya atau pendanaan dan investasi. Dalam aktivitas operasi meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih, sedangkan aktivitas investasi berkaitan dengan pemberian dan penagihan pinjaman, serta perolehan dan pelepasan investasi, baik hutang maupun ekuitas, seperti properti, pabrik, dan peralatan. Sedangkan aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan. Selanjutnya yaitu materi arus kas operasi atau arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi kegiatan itu sendiri. Nah, arus aktivitas operasi merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Maka dari itu, aktivitas operasi sangat berpengaruh terhadap laporan laba rugi yang dilaporkan secara akrual. Adapun informasi lainnya yaitu arus kas dari aktivitas investasi, di mana arus kas dalam bentuk pemasukan dan pengeluaran. Umumnya, arus kas tersebut mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar. Contohnya yaitu transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Dan yang terakhir yaitu arus kas dalam aktivitas pendanaan. Arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan utang perusahaan. Contohnya penjualan obligasi, emisi saham, pembayaran dividen, dan pelunasan kredit dari bank. Laporan perubahan ekuitas. Definisi dan tujuan laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Tujuan dibuatnya laporan perubahan ekuitas adalah sebagai sarana informasi para pengguna laporan keuangan untuk menyelidiki dan menganalisis beberapa hal yang berkaitan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen serta menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Laporan perubahan ekuitas. Unsur-unsur yang ada di dalam laporan perubahan ekuitas diantaranya ada modal awal, saldo laba rugi, prive, dan modal akhir. Modal awal yaitu modal yang ditanamkan atau yang ada pada awal periode akuntansi. Sedangkan saldo laba atau rugi, jika laba atau menghasilkan profit maka akan menambah modal, dan jika rugi atau loss maka akan mengurangi modal. Prive adalah pengambilan yang dilakukan oleh pemilik saham. Sedangkan modal akhir adalah saldo modal awal dijumlahkan dengan laba atau rugi, lalu dikurangi dengan prive. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Ya, ini materi yang terakhir dalam presentasi kelompok 3, yaitu fungsi dan tujuan laporan laba rugi. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan tentang pengertian laporan laba rugi dan item-item yang terdapat di dalam laporan laba rugi. Saya berkesempatan untuk menjelaskan tujuan dan fungsi laporan laba rugi. Nah, apa aja sih fungsi dan tujuan laporan laba rugi tersebut? Yang pertama yaitu
memberikan informasi mengenai jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua yaitu memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan, apakah mendapat keuntungan atau kerugian. Nah, yang ketiga yaitu menjadi bahan referensi untuk evaluasi pihak manajemen untuk menentukan langkah yang harus diambil di periode berikutnya. Yang keempat yaitu menjadi sumber informasi mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menentukan besaran biaya perusahaan. Yang kelima yaitu membantu proses analisis usaha yang mengatur perkembangan bisnis. Dan yang keenam yaitu menjadi acuan dalam pengembangan bisnis dan untuk memperoleh laba yang terus meningkat. Dan yang ketujuh, membantu proses analisis strategi untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi bisnis yang telah diterapkan. Yang kedelapan, menjadi cerminan profil atau bagi calon investor maupun kreditur yang akan melakukan transaksi di dalam bisnis tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.